Selamat siang Mbak Luna dan teman-teman semua. Selamat siang Pak. Siang Pak. Mbak Almas juga udah ada. Udah bisa dimulai Mas ya? Sudah bisa dimulai Pak. Oke, kita mulai aja kalau gitu ya, biar Ya, ini. Pak. Terima kasih, selamat siang Bu Rosdiana, Mbak Ellen, dan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara dimulai, mungkin ada baiknya kita sampaikan beberapa hal terkait dengan acara kita pada siang hari ini, yaitu tentang sosialisasi manajemen risiko, yang mungkin nanti akan lebih jelasnya akan disampaikan lebih panjang lebar oleh Mas Jati gitu Mas ya. Siapa? Yang pasti sebagai pengantar, ini rencana kan tentang manajemen risiko ini yang sudah ada peraturan Menpan nomor 19 2017 ini direncanakan akan dilakukan perubahan sesuai dengan informasi yang kami terima dari inspektorat. Perubahannya itu seperti apa mungkin nanti bisa dijelaskan lebih lanjut oleh Mas Jati. Pada intinya perubahan itu pasti menuju yang lebih baik dibandingkan dengan peraturan yang sudah ada selama ini. Salah satunya adalah tentang mungkin mekanisme identifikasi dan sebagainya tentang manajemen risiko, kurang lebihnya seperti itu. Karena sesuai dengan pencapaian penilaian maturitas menurut informasi itu kita pada level 2,84 kalau nggak salah. 2,84, kemudian melalui Bapak Inspektur kemarin arahannya itu kita akan jangan cuma 2,8 lah, paling enggak 3, syukur-syukur 3 lebih kan gitu. Nah, untuk menuju ke arah sana itu menjadi kerja keras kita bersama untuk memperbaiki manajemen risiko ini yang tadinya itu sebenarnya penilaian itu secara individu, kemudian sekarang ini akan dilakukan secara lebih menyeluruh dengan konsep-konsep baru yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Mas Jati, yang nanti akan disesuaikan dengan rencana perubahan Permenpan yang sekarang ini. Kemudian setelah itu mungkin nanti kita bisa berdiskusi, tukar pikiran, apa yang perlu kita lakukan, dan antisipasi apa yang bisa kita laksanakan. Mungkin itu sedikit pengantar dari saya. Untuk mempersingkat waktu, silahkan Mas Jati bisa dilanjut untuk paparannya. Kemudian nanti kami harapkan dari teman-teman untuk kita sharing, dan ada informasi yang perlu kita bahas, ada informasi yang perlu kita tambahkan, nanti kami persilahkan dengan waktu yang seluas-luasnya. Mungkin itu dulu Mas Jati pengantar dari saya, silahkan untuk dipaparkan. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Zainal atas pengantarnya. Mohon izin Bapak Ibu untuk saya men-sharekan untuk materi. Boleh. Mohon izin Bapak Ibu, pada siang hari ini kita melakukan 2 kegiatan, yaitu yang pertama adalah kegiatan sosialisasi, yang kedua memasuki tahapan identifikasi risiko di lingkungan kedeputian SDM Aparatur pada tahun 2021, yaitu dengan berbasiskan aplikasi ISMA dengan representasi pejabat dan staf. Yang pertama ini kita mulai dengan tahapan sosialisasi. Oke, pada tahapan sosialisasi nanti kita akan membahas satu tentang konsep dasar tentang MR atau manajemen risiko,
Selanjutnya yaitu tentang pengembangan basis data. Ketiga terkait konsep revisi Permen, yaitu tadi terkait peraturan manajemen risiko yang dalam proses revisi. Keempat, membahas terkait dengan aplikasi ISMA, yaitu aplikasi yang dari inspektorat. Ini perannya adalah untuk mendukung dari pelaksanaan manajemen risiko. Selanjutnya terkait monitoring dan evaluasi manajemen risiko. Konsep manajemen risiko pada dasarnya mengacu pada Permen PAN RI, yaitu nomor 19 tahun 2017 tentang penerapan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. MR adalah sebuah pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan atau sasaran. Jadi dalam bahasa sederhananya, Bapak Ibu, manajemen risiko ini adalah sebuah strategi terkait dengan adanya terkait dengan tugas-tugas kita, terkait dengan target kita. Nah, adanya potensi-potensi yang menyebabkan target atau kinerja kita tersebut terhalang atau menjadi ada sebuah hambatan. Nah, disinilah sebenarnya peran dari manajemen risiko. Bagaimana kita melakukan identifikasi, bagaimana kita istilahnya untuk menggali apa saja potensi-potensi kegiatan atau tindakan-tindakan yang menyebabkan proses target kita tadi terhalang. Jadi proses tujuan manajemen risiko itu yang pertama untuk mewujudkan good government yang lebih baik, menetapkan mengelola risiko yang dihadapi dan meminimalisir dampak yang ditimbulkan, memitigasi maksudnya, melindungi kementerian dari risiko yang signifikan yang berdampak pada hambatan capaian tujuan organisasi, meningkatkan kinerja organisasi dalam pencapaian tujuan, menciptakan kesadaran dan kepedulian pegawai terhadap pentingnya manajemen risiko. Jadi manajemen risiko ini sifatnya sebenarnya adalah kepentingan untuk diri kita sendiri, seperti itu Bapak Ibu. Terkait dengan target kita, dengan tugas kita, apa yang menjadi potensi, yang menjadi ancaman atau menjadi halangan itu, bagaimana kita memiliki strategi untuk meminimalisir. Sehingga dalam proses manajemen risiko ini terdapat beberapa target atau proses, yaitu pertama terkait menetapkan konteks atau tujuan. Nah, yang selanjutnya identifikasi risiko. Pada tahapan selanjutnya ada analisis risiko, ada evaluasi risiko, ada penanganan risiko, ada pemantauan review. Nah, proses-proses tersebut nanti kita akan bahas satu persatu apa tersebut pemahaman dari konsep tersebut. Tentunya pada pertemuan kali ini kita akan membahas lebih berorientasi pada nanti pengisian identifikasi risiko dan analisis risiko dan evaluasi terkait dengan sebelum kegiatan sosialisasi ini. Tentunya kemarin melalui nota dinas kami sudah mengirim istilahnya materi pengantar untuk manajemen risiko. Nah, ini yang perlu diperhatikan Bapak Ibu. Jadi terkait dengan Permenpan nomor 19 tahun 2017, setiap unit kerja di lingkungan kementerian wajib menyelenggarakan dan mengembangkan manajemen risiko di lingkungannya. Jadi kegiatan manajemen risiko ini bersifat wajib dan kita terus dituntut untuk melakukan inovasi pengembangan manajemen risiko. Jadi manajemen risiko ini sifatnya mengikuti tantangan-tantangan daripada perkembangan dinamika yang ada. Seperti itu. Ini saya persingkat. Jadi manajemen risiko ini pertama juga sangat dipengaruhi oleh pemimpin, yaitu kepemimpinan merupakan komitmen pendekatan dan dorongan pimpinan instansi terkait penerapan manajemen risiko. Artinya di sini komitmen pemimpin ini sangat dibutuhkan atau sangat diperlukan untuk menegakkan manajemen risiko. Selanjutnya yaitu terkait kebijakan manajemen risiko, yaitu kebijakan manajemen risiko merupakan sebuah panduan bagi unit pengelola risiko dalam menerapkan manajemen risiko di lingkungan kerjanya. Jadi kebijakan manajemen risiko ini juga memiliki parameter penilaian dalam area ini adalah kualitas kebijakan manajemen risiko yang dimiliki oleh instansi pemerintah.
Jadi kita akan berbicara masalah sistem, bagaimana sistem tersebut sudah ditata, sudah dikelola dalam instansi pemerintah. Faktor selanjutnya yang mempengaruhi terhadap kesuksesan pelaksanaan manajemen risiko juga adalah sumber daya manusia. Jadi kesiapan sumber daya manusia, bagaimana ini akan mengelola manajemen risiko, bagaimana memiliki keterampilan, pengetahuan, ini juga memiliki peran penting terhadap pengelolaan kegiatan ini. Selanjutnya adalah kemitraan, yaitu kemitraan terkait dengan bagaimana instansi pemerintah mengelola risiko yang berhubungan dengan mitra kerja. Ruang lingkup kemitraan di area ini meliputi hubungan kerja antar unit kerja dengan unit kerja lain yang masih dalam satu lingkup organisasi maupun hubungan kerja antara unit kerja dengan pihak ketiga. Nah, ini kemitraan juga tentunya mungkin bagian dari kegiatan hari ini. Jadi bagaimana kita di sini antara ASDEP, di sini juga ada SESDEP, ini membangun kemitraan terhadap manajemen risiko. Ini juga menjadi faktor yang penting. Selanjutnya adalah proses manajemen risiko, yaitu proses manajemen risiko merupakan rangkaian langkah yang ditempuh dalam pengelolaan risiko. Nah, ini nanti juga kita akan bahas langsung lebih pada strategi pengisian. Nah, pada nanti ada tabel yang kita sebagian daripada representasi ASDEP ini sudah mengisi ya dan mengumpulkan ke SESDEP. Nah, nanti lebih detailnya terkait konsep ini kita juga akan membahas pada pengisian. Selanjutnya adalah aktivitas penanganan risiko, yaitu aktivitas penanganan risiko merupakan implementasi penanganan risiko oleh instansi pemerintah. Jadi seperti tahapan yang tadi telah dijelaskan, bahwasanya manajemen risiko tadi tersebut terdiri dari adanya identifikasi, adanya analisis, nanti ada istilahnya penilaian risiko seperti itu. Dan faktor yang sangat mempengaruhi ini juga bagaimana strategi daripada penanganan risiko tersebut. Nah, jadi nanti kita akan mengetahui bagaimana sih kualitas penanganan risiko, apakah sudah sesuai dengan identifikasi risiko, bagaimanakah efektivitas penanganan risikonya. Nah, selanjutnya adalah outcome. Jadi dari rangkaian-rangkaian kegiatan manajemen risiko tadi, kita juga harus mengetahui kira-kira output-nya apa dari strategi pengendalian internal ini. Nah, kalaupun memang belum ada output, maka ini menjadi sebuah pertanyaan kembali terhadap konsep manajemen risiko kita. Apakah strategi-strategi kita ini sudah sesuai dengan aturan ataukah belum, seperti itu. Ataukah mungkin secara substansi sudah sesuai dengan tujuan apa belum, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah pengembangan. Jadi pada pertemuan kali ini kita juga terkait dengan perkembangan manajemen risiko. Di sini kita sedang melakukan pengembangan basis data identifikasi risiko di lingkungan kedeputian SDM Aparatur pada tahun 2021 berbasiskan aplikasi ISMA dengan representasi pejabat dan staf. Hal ini disebabkan karena selama ini pelaksanaan manajemen risiko di lingkungan kedeputian SDM Aparatur ini ternyata belum dilaksanakan secara menyeluruh. Seperti itu. Jadi argumennya ini pada dasarnya berawal dari hasil penilaian, yaitu pada tanggal 9 April 2021 dilakukan penilaian maturitas manajemen risiko, ini keseluruhan di tingkat kementerian kita, di instansi pemerintah kita, yaitu inspektorat dengan melibatkan pihak luar, yaitu big konsultan. Ternyata dari hasil identifikasi tersebut menarik sebenarnya. Secara pencapaian penilaian maturitas MR kita itu sudah mencapai level 3 seperti itu. Itu dengan skor 2,84 dengan skala 3,55 yang artinya sebenarnya level 3 ini telah memiliki strategi dan kebijakan yang telah dikomunikasikan, diimplementasikan dan menetapkan selera risiko. Jadi strategi penanggulangan kita ini sebenarnya sudah cukup bagus seperti itu ya kalau kita masuk level 3. Namun setelah dikaji lebih lanjut ternyata pelaporan data yang selama ini dilakukan itu masih bersifat individu seperti itu, belum memenuhi masih hanya sebatas pemenuhan tugas administrasi. Jadi masih sebatas tanggung jawab dan khususnya masih selama ini di SESDEP ya. Jadi MR ini sebetulnya masih belum menjadi kebiasaan, belum menjadi pengetahuan, belum menjadi istilahnya
habit ya, menjadi SOP di lingkungan kita. Nah, sehingga ini menjadi pertanyaan besar sebenarnya terkait MR yang berjalan dengan level pencapaian level 3 ini, tetapi ternyata dengan pelaporan seperti ini berarti menunjukkan MR kita ini belum merepresentasikan daripada organisasi kita, belum merepresentasikan SDM kita, SDM aparatur kita. Nah, ini ada beberapa strategi penilaian. Jadi kalau level 1 belum memiliki pendekatan formal dalam MR, kalau level 2 memiliki pendekatan MR yang masih silo, kalau 3 ya ini kita sudah mencapai 3 memiliki strategi kebijakan yang telah dikomunikasikan, diimplementasikan dan menetapkan selera risiko. Ini masih berdasarkan istilahnya pencapaian poin level. Yang keempat, telah melakukan pendekatan secara menyeluruh dalam MR. Nah, ini pada tahap kelima yaitu MR dan pengendalian pengendalian internal telah menyeluruh seperti itu. Nah, kita yang perlu kita cukup tegakkan yaitu pada level 3 tadi. Nah, dalam permasalahan tersebut juga telah dilakukan yaitu kajian, yaitu kami melakukan istilahnya menganalisa, yaitu menggunakan SWOT. Sebenarnya apa sih daripada maturitas level 3 ini? Jadi kami lihat secara strength, yaitu secara kekuatan, MR sebenarnya merupakan kewajiban dan memiliki komitmen. Kenapa kita memiliki komitmen yang kuat gitu, memiliki dasar, sehingga MR ini sebenarnya merupakan hal yang sudah tidak bisa diganggu gugat, karena kita wajib melaksanakan, yaitu terkait identifikasi, kita pun telah memiliki kewajiban update. Nah, ini menjadi kewajiban. Pada aspek kekurangannya, yaitu mungkin dari evaluasi kita, yang pertama belum disosialisasikan secara menyeluruh terkait MR. Hal ini sangat diketahui waktu saya mensosialisasikan pada rekan-rekan perwakilan dari representasi ASDEP, ternyata masih banyak yang asing, masih banyak yang belum mengenal MR secara apa sih itu, hanya sebagian yang memahami. Secara opportunity, yaitu MR menjadi pola kesadaran, membangun sistem yang merepresentasikan pejabat dan staf. Ini harapan kita. Sebenarnya saya melihat karena MR ini sebuah kewajiban, kita memiliki peluang ke sana. Hanya saja tantangannya yaitu membutuhkan sosialisasi dan komitmen dalam penerapan ini. Sehingga di sini dari kajian SWOT itu kita lihat memang MR ini belum merepresentasikan analisis pejabat dan staf kedudukan SDM aparatur. Nah, ini kalau kita lihat dari tahapan MR, ini ada terkait komunikasi, penetapan konteks, penanganan risiko, ya, penilaian risiko, pencatatan, pelaporan, pemantauan. Nah, ini kita bisa melihat ternyata faktor yang utama yang menjadi permasalahan satu pada aspek komunikasi dan konsultasi. Jadi pejabat dan staf di lingkungan Kediputan SDM Aparatur mengenal MR secara menyeluruh. Nah, ini menjadi pertanyaan untuk kita. Selanjutnya, MR belum menjadi kebutuhan pengetahuan kebiasaan pegawai di lingkungan Kediputan SDM Aparatur. Pada aspek identifikasi, ya ini masih merepresentasikan hasil analisis pejabat dan staf. Nah, seperti itu. Ya, ini menggunakan teknis fishbone untuk kita mengidentifikasi, untuk memahami permasalahan yang ada. Nah, selanjutnya ini adalah juga adanya terkait sosialisasi dari inspektorat, rencana revisi daripada Permenpan nomor 19 tahun 2017. Jadi ini ada beberapa perbandingan Bapak Ibu. Di sini terkait pertama bagaimana menetapkan prinsip kerangka manajemen risiko, penerapan manajemen risiko. Nanti di sini juga ada struktur manajemen risiko. Di sini pada tahapan konsultasi, penetapan konteks, pencatatan pelaporan, di mana nanti pada tahapan-tahapan ini juga selanjutnya masih sifatnya masih sosialisasi ya daripada inspektorat, tapi peraturan yang baru ini belum difikskan. Jadi kita dengan aturan yang ada masih mengacu pada peraturan sebelumnya karena belum ada ketentuan hukum yang menyatakan perubahan aturan. Nah, pada aspek yang
tidak kalah penting, yaitu jadi pelaporan manajemen risiko kepada inspektorat ini dilakukan melalui aplikasi ISMA, seperti itu. Nah, ini contoh Bapak Ibu aplikasi ISMA. Jadi nanti di sini ada penetapan konteksnya. Nanti kita akan melakukan identifikasi risiko secara bersama pada hari ini. Nanti kita akan melakukan penilaian risikonya. Nanti ada perencanaan penanganan risikonya. Nah, ini juga nanti ada laporan semester. Nah, ini ada laporan tahunan seperti itu. Nah, ini contoh daripada format manajemen risiko. Sebenarnya ada dua Bapak Ibu yang hari ini kita akan bahas, yaitu nanti pada tahapan identifikasi dan jadi penilaian risiko dan penanganan, di mana penilaian risiko ini terdiri dari tahapan identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko. Seperti itu. Jadi hasil identifikasi risiko dituangkan dalam format penilaian risiko untuk dianalisis dan dievaluasi. Jadi penilaian risiko ini adalah kegiatan mengidentifikasi secara seluruh risiko potensi yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan sasaran organisasi yang dilakukan melalui proses yang sistematis dan terukur. Jadi nanti karena memang formatnya saat ini kemarin dari Sesdep yang istilahnya memulai, jadi seperti kemarin sasaran organisasi memang mengambil daripada PK, daripada Pak Deputi, dari mana PK tersebut nanti ada cascading terhadap IKU, yang dimana ada pembagian daripada ASDEP. Nah, kemarin yang sudah kami kirimkan, sudah sebagian ya dari ASDEP. ASDEP 3 itu mengirimkan pada kami, melakukan pengisian. Dari tahapan penilaian risiko ini nanti kita menganalisis sebenarnya ada tingkat kemungkinan apa, nanti ada dampaknya itu seperti apa, tingkat penjelasannya apa. Kalau memang kita melihat mungkin pada tahapan penjelasan ini sedikit bingung ya, karena memang ada tahapan dan ini memang sesuatu yang masih baru. Tapi nanti ketika kita praktek sebenarnya lebih mudah juga kalau kita menetapkan. Nah, ini. Selanjutnya adalah tahapan penanganan risiko. Jadi rencana tindak pengendalian atau yang selanjutnya RTP adalah rencana penanganan risiko lebih lanjut yang merupakan pilihan opsi terbaik dari berbagai opsi yang relevan. Jadi penanganan risiko bertujuan untuk menentukan dan melaksanakan opsi untuk menangani risiko. Proses penanganan risiko meliputi tahapan seperti berikut. Itu antara lain tadi sudah disebutkan, yaitu adalah identifikasi, memilih opsi penanganan, menyusun rencana penanganan, menetapkan target bersama, dari risiko yang sebelumnya umpama tinggi, harusnya menjadi risiko yang lebih rendah, risiko yang dampaknya mungkin di tingkat kementerian, bagaimana ini bisa diminimalisir menjadi risiko tingkat mungkin eselon 2, seperti itu. Selanjutnya yaitu pada tahapan melaksanakan rencana penanganan. Ini menjadi poin yang penting. Pada tahun sebelumnya belum ada ya pada format seperti itu, tapi pada tabel yang saat ini yang sudah disosialisasikan oleh inspektorat sudah ada. Jadi dengan tahapan rencana penanganan risiko itu kapan harus diimplementasikan. Nah, ini dua tabel, yaitu tadi tabel identifikasi atau penilaian risiko. Tabel yang kedua saat ini adalah penanganan risiko, Bapak Ibu. Yaitu sebenarnya kelanjutan ya dari tabel pertama. Jadi makanya kalau sebelumnya saya mengirim pada Excel untuk diisi secara mandiri, itu tabel pertama dan kedua ini langsung digandeng seperti itu. Jadi maksudnya supaya pengisiannya pun lebih gampang seperti itu. Nah, pada selanjutnya yaitu terkait monitoring dan evaluasi manajemen risiko. Nah, ini ada tahapan yaitu rencananya ini kita sampaikan terkait sosialisasi MR ini selanjutnya kalau selama ini berjalan 1 tahun, tapi pada yang disampaikan inspektorat dalam sosialisasi rencananya ini akan dilaksanakan setahun 2 kali, yaitu dengan durasi semester seperti itu. Itu dimulai pada Januari, paling lambat nanti ada pelaporan ya 31 Januari. Selanjutnya adalah laporan pemantauan manajemen risiko. Lalu selanjutnya juga yang tidak kalah penting, selanjutnya dari pelaksanaan manajemen risiko ini akan dilaksanakan dengan aturan yang masih berupa
revisi, yaitu bukan hanya di tingkat eselon 1 atau yang selama ini dilakukan. Jadi nanti ke depan akan turut dilakukan di tingkat eselon 2. Jadi masing-masing nanti dari ASDEP ini juga akan rencananya diharapkan dapat menyusun manajemen risiko untuk unit kerjanya masing-masing. Jadi kalau selama ini masih dilakukan SESDEP dengan harapan merepresentasikan ASDEP, nah, ke depan juga diharapkan dari Bapak Ibu dapat menyusun manajemen risiko ini untuk unit kerjanya. Demikian Bapak Ibu pada sesi sosialisasi. Mohon izin untuk saya men-share untuk terkait tahapan selanjutnya, yaitu untuk identifikasi, sekaligus di sini kita langsung sifatnya langsung mendiskusikan saja ya. Mohon izin Bapak Ibu, ini adalah hasil daripada pengisian mandiri, yaitu yang telah disampaikan dari ASDEP 3, selanjutnya dari SESDEP, dari ASDEP 5, dari ASDEP 2, dan ASDEP 4, ASDEP 1 ini belum menyampaikan potensi-potensi identifikasi risiko seperti itu. Jadi pada tahapan ini sebenarnya juga lebih mudah Bapak Ibu. Jadi kalau kita mengisi sebenarnya sudah di bawahnya ini ada penjelasannya. Jadi nanti kita akan menjelaskan potensi risikonya seperti apa, ini kita sampaikan. Umpama terkait di SESDEP ya, yang paling bawah. Dari PK itu terdapat persentase pengelolaan keuangan yang bebas dari temuan material. Kira-kira apa ini kejadian yang menjadi potensi? Kita mengidentifikasi, akhirnya di sini ditemukan, yaitu informasi terkait hak keuangan atas keberlangsungan kegiatan di luar kantor. Oh, seperti itu. Terus di bawahnya pada kolom selanjutnya jelaskan kenapa sebabnya seperti itu. Nah, belum adanya SOP prosedur baku terkait keterbukaan informasi karena SOP masih bersifat draft. Lalu apa dampaknya? Jadi dijelaskan dampak ini. Ini disebutkan Bapak Ibu. Terus kira-kira apa risiko daripada kejadian tersebut? Ini sudah ada pilihannya ya di kolom J32. Ini nanti ada pilihannya. Apakah itu masuk risiko kebijakan, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko finansial, risiko hukum, atau risiko operasional seperti itu. Nah, ini juga nanti di tahapan selanjutnya. Jadi nanti terkait kemungkinan ataupun kemungkinan analisis risiko ya, terkait kemungkinan ini seberapa sering kegiatan tersebut. Nah, ini nanti di bawahnya sudah ada pilihannya, ataukah 1, 2, 3 tingkat seringnya seperti apa, itu nanti kita mengisi. Sebenarnya jadi pengisian ini yang lebih paham itu adalah daripada katakan eselon 2 masing-masing pada unit kerja masing-masing. Kalaupun pada cakupan katakan ASDEP 5 yang lebih memahami berarti adalah ASDEP 5. Terus dampaknya seberapa signifikan? Nah, ini sebenarnya yang lebih memahami juga kembali pada unit kerja masing-masing. Nah, evaluasi risiko, residual harapan. Jadi dengan risiko yang ada itu seharusnya turun sampai berapa sih gitu loh. Kalau tadi itu ada 4, harapannya berarti berapa? Oh, menjadi 2. Kalau sebelumnya tinggi berarti menjadi harapannya seharusnya ini bisa turun rendah ini. Jadi evaluasi risiko ini adalah harapan ya, seperti itu. Nah, ini pada penanganan saya lanjutkan. Ini pada tahapan penanganan risiko. Nah, ini nanti ada lanjutannya. Jadi penanganan risiko yang sudah ada itu seperti apa? Ini sebenarnya tabel lanjutannya saja. Terus opsi penanganan risiko yang selama ini diambil ada beberapa alternatif. Nah, akhirnya yang dipilih yang mana? Nah, ini pada tabel AA. Terus outputnya dari strategi tersebut itu apa? Itu pada kolom AB. Terus kapan rencana realisasinya, implementasinya? Nah, itu pada kolom AC. Nah, terkait pertanggungjawabannya, terus siapa penanggung jawabnya? Nah, katakan ada yang di sini jabatan, ada di sini unit kerja, itu yang lebih memahami memang dari daripada yang mengisi. Gitu. Terus risiko residual. Jadi kembali lagi sebenarnya apa sih harapan dari risiko ini yang sudah ada, harapannya menjadi turun seperti apa? Seperti itu Bapak Ibu. Oke.
Oke. Mas Jati, sorry, Siap. potong Bapak. sedikit. Ada ini enggak apa layoutnya atau screenshotnya enggak yang dijelasin Mas Jati ini tentang langkah-langkah tahapan itu tadi tuh biar kita lebih mudah menyimaknya mungkin. Oh, siap. Ada Bapak. Nanti Mungkin saya sambil ditayangkan. Oke, siap. Mungkin begini Bapak, mohon izin. Halo? Pak Zainal? Iya, ya. Nah, mohon izin begini Bapak, mungkin untuk mempersingkat waktu, karena ini juga, ini kalau kita sambil diskusi bagaimana Bapak? Jadi nanti, Iya, gitu aja Mas. Jadi paralel. Iya gitu. Mungkin kita mulai langsung dari ASDEP 5 ya Bapak ya. Mungkin apa kira-kira potensi kejadiannya. Jadi nanti kalau kita praktek ini sepertinya juga lebih mudah nanti untuk memahami proses ini gitu. Seperti Ya, itu. silakan dari teman-teman yang udah siap mana gitu, nggak harus urut. Siap Bapak. Mohon izin untuk ASDEP 5 Ibu Ros. Halo. Ya, Ibu Ros. Yuk, Siap, sukses Bu. Mas Jati, Pak Zainal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gini Mas Jati, saya sih sangat sependapat dengan paparannya Mas Jati tadi ya. Nah, untuk mitigasi resikonya nanti kami mohon waktu lah sehari 2 hari ini kami coba koordinasikan di ASDEP 5 gitu loh, ya kan? Siap. Karena kebenaran kita kan nggak berhubungan langsung kegiatan. Sebenarnya mitigasi resiko itu kan bagaimana kita memetakan, memapping, ya kan? Tentang pekerjaan yang kita laksanakan gitu loh, sehingga tidak berdampak kepada akibat-akibat yang menjadikan pelayanan kita buruk atau hal lain. Intinya itu seperti itu sebenarnya mitigasi resikonya kita. Nah, jadi saya mohon waktu tapi saya ikutin, tolong nanti yang bahan itunya di-share Mas Jati, nanti saya koordinasikan di ASDEP 5 gitu aja. Siap, Ibu. Ya, sementara Oke. gitu ya, kami dukung. Oke, siap. Makasih Bu, sepakat. Yuk, sama-sama. Oke. Mungkin terkait ASDEP lainnya ya, Bapak. Apakah mungkin kita lanjutkan pengisian langsung atau mungkin ada kesepakatan atau istilahnya siap untuk mengisi secara mandiri, monggo saya persilakan. Mungkin dari ya. Nah, gimana teman-teman aja itu kalau kayak Bu Ros tadi kan sarannya cukup bagus juga. Jadi secara internal di keasdepan itu akan dimitigasi sesuai dengan langkah-langkah itu. Kemudian nanti mungkin disampaikan ke Mas Jati atau mungkin sama-sama kita baca, mungkin ada yang perlu dipoles atau sebagainya gitu. Gimana teman-teman aja sih, enaknya gimana silahkan. Oke. Mohon izin untuk ASDEP 2, mohon masukannya. Tadi ada. Ya, izin Pak, Ibu, Mas Jati, Pak Zainal, Bu Ros. Saya juga setuju dengan tadi Pak Zainal dan Ibu Ros. Lebih baik memang didiskusikan dulu di internal, karena kan pasti kami juga dari pimpinan juga pasti ada beberapa yang bisa jadi masukan gitu. Intinya saya sepakat dengan Pak Zainal dan Bu Ros. Mungkin di internal dulu bisa dimatangkan, Mas. Siap. Oke. Kayak suaranya Saras ya? Bukan Pak, Ayu Pak. Oke, silakan teman-teman yang lain, mungkin ada masukan yang lain, kita tampung dulu Mas Jati. Oke. Mungkin masukan ini Pak dari ASDEP 4 dan 1 Pak, mungkin terkait. Monggo silakan untuk ASDEP 4 ada Mbak Luan ya. Untuk menyampaikan tanggapannya. Oke. Tes Mbak Luan masih ada? Oke. Mungkin ke Mbak Helen dulu dari ASDEP 1. Untuk yang mitigasi resiko ya. Iya. Sejauh ini mitigasi resiko di tempat ASDEP 1 kayaknya lancar aja ya. Iya Mbak Helen. Jadi kayaknya sih kita mungkin untuk yang kalau mau kuesioner atau mau apa gitu, misalnya tingkat kepuasan manajemen risiko di Kedeputian SDMA mungkin
ya mungkin kalau ada tools-toolsnya bisa kita ini sih masukin kira-kira user-user yang menggunakannya itu bisa kita nilai gitu sih kalau mau nanti penilaian manajemen resiko. Berarti dari Mbak Helen kira-kira ini akan diisi mandiri atau mungkin akan kita bahas bersama melalui pertemuan kita saat ini? Arahannya Mbak Helen. Kalau dari Pak Asdep sih arahannya sih nanti berdasarkan itu aja ya, nanti surat dari Sesdep kira-kira apa nanti kita jawab dengan surat Asdep kali ya. Oke, seperti itu. Itu aja sih. Oke, berarti nanti istilahnya akan dilakukan pengisian ya setelah secara mandiri seperti itu. Karena kan ini kan arahannya mungkin dari Asdep, jadi saya cuma sebagai hanya untuk menyalurkan aja, nanti Asdep sendiri yang akan mengisi. Siap. Iya, makasih. Itu aja sih. Mungkin masukan Bapak dari Asdep 4, Pak Zainal. Seperti apa? Halo, izin Mas Jati. Siap. Ya, ini saya mohon maaf, tadi mungkin mengikutinya sambil mengerjakan hal lain, tapi sedikit saya tadi mendengar katanya ada mitigasi di tingkat unit ya. Betul. Kalau usulannya begitu mungkin lebih dispesifikkan saja ya Mas, ini MR-nya terkait apa? Apakah terkait penyelenggaraan kegiatan atau terkait dalam hal pembuatan kebijakan atau apa nanti biar lebih spesifik ketika nanti misalkan akan ada diskusi lebih lanjut di tingkat unit kerja. Mungkin itu saja sih kalau dari saya Mas. Oke. Saya kembalikan. Terima kasih Mbak Luan. Jadi, iya, sama-sama. Iya. Jadi pertama yang perlu saya sampaikan, ini ada MR ini ada 2 tahapan. Jadi yang kita gunakan saat ini masih hanya pada tahapan yaitu peraturan yang masih belum jadi masih belum direvisi. Jadi masih dari pihak inspektorat pun saat ini masih belum mengesahkan peraturan yang baru. Jadi kita masih sifatnya mengacu pada peraturan yang lama. Seperti itu teknisnya. Jadi seperti tadi nanti akan diimplementasikan pada masing-masing unit kerja itu masih rencana, masih dari tahap sosialisasi seperti itu. Jadi terus apa yang memang seharusnya dibahas dalam MR ini. Jadi sebenarnya kita lebih mengacu pada istilahnya kalau kita yang melihat saat ini lebih pada perjanjian kinerja seperti saat itu. Jadi nanti karena memang pembahasannya yang saat ini masih mengacu pada tahapan SDMA, jadi masih mengacu pada PK daripada Bapak Deputi itu. Nah, di sini memang sudah nanti ada pembagian berdasarkan cascading. Jadi dari katakan indeks profesional ASN nasional itu masuk mana? Oh, masuk di SDP 5 seperti itu. Jadi yang kita lakukan pada tahapan yang sekarang kita lakukan seperti saat ini seperti itu Mbak Luan. Nah, jadi nanti terkait nanti dengan agenda revisi itu tentunya kita akan mengikuti setelah dari pihak inspektorat menetapkan peraturan yang baru. Seperti itu Mbak Luan bisa saya sampaikan. Oh, baik, terima kasih Mas. Oke. Berarti nanti untuk pengisian ini kalau menurut Mbak Luan bagaimana baiknya? Apakah kita isi secara bersama di sini atau mungkin nanti seperti rekan-rekan di SDP lainnya saya kirimkan lewat katakan lewat via login atau mungkin memang melalui Japri WhatsApp untuk dilakukan pengisian mandiri atau gimana Mbak Luan? Tergantung saja sih Mas, kalau misalkan MR ini nanti kan tadi saya dengarnya terkait PK ya, mungkin nggak apa-apa langsung nanti diisi oleh pegawai kita, karena yang punya PK kan biasanya yang harusnya idealnya tahu kan dari Asdepnya dulu masing-masing. Seperti itu. Jadi memang harusnya merata sih Mas ke seluruh pegawai kalau menurut saya. Terima kasih Mbak Luan. Ya, sama-sama Mas. Mungkin ada masukan Pak dari Pak Zainal? Jadi mungkin gini Mas, kalau kita menyimak dari semua teman-teman ke Asdepan itu langkah awalnya yang penting kita mitigasi resiko dulu. Kita bolehlah mikir kita itu nanti akan direvisi untuk Permenpan 19 itu, tapi itu nanti yang pasti sekarang kita lakukan identifikasi masing-masing dulu aja, mungkin gitu seperti saran Bu Ros tadi. Jadi secara internal diidentifikasi nih manajemen risikonya apa aja, bla bla bla, langkahnya apa-apa, nanti mungkin Mas Jati bisa share ke teman-teman di perwakilan Asdep. Kemudian secara paralel nanti kita kumpulkan
dari Sedep itu yang mengumpulkan, suatu saat itu dibutuhkan atau ada perubahan, kita udah ada pegangan yang bersumber dari teman-teman di keasdepan masing-masing itu tadi, Mas. Mungkin itu, Mas. Ada yang lain, silakan. Mungkin ini Pak yang perlu menjadi masukan kita Pak, terkait memang berarti nanti kan akan saya kirimkan saja Pak ya, izin melalui Japri WhatsApp terkait katakan tabel ini, nanti mungkin ada pengantarnya sedikit, jadi itu nanti saya kirimkan melalui WhatsApp. Yang pertama seperti itu. Mungkin ini saya mau menambahkan informasi Bapak Ibu. Jadi kalaupun dari pengisian ini agak bingung, ini di samping ada juknis seperti ini. Jadi menentukan kategori risiko seperti itu. Jadi sebenarnya itu pada pengisian ini di bawah ini sudah ada Bapak Ibu. Jadi pilihan-pilihannya seperti itu. Mas Jati izin belum muncul di layar sebenarnya Mas. PowerPoint-nya. Oh, PowerPoint-nya belum muncul. Jadi dari tadi tuh cuma layarnya blank aja. Mas. Masya Allah. Jadi kita nggak tahu sebetulnya Mas Jati. Iya, bentar Ibu. Oke. Mohon izin apa sudah keluar Bapak Ibu? Belum Mas. Coba saya stop sebentar ya. Bentar. Oh ini. Oke. Mohon izin apa sudah keluar Bapak Ibu? Ya sudah Mas, terima kasih Mas. Iya. Mohon maaf tadi saya nggak menyangka kalau ternyata masih belum keluar seperti itu. Ini Pak, mohon izin saya jelaskan sekali lagi. Jadi ini ada beberapa Pak. Ini kami mengambil dari PK ya. Katakan ini sudah ada pembagian. Jadi perjanjian kinerja ini sudah ada pembagian. Jadi berdasarkan cascading ada ASDEP 1, ada ASDEP 5, ada ASDEP 2. Nah, kemarin yang sudah mengisi ini ada ASDEP 3. Lalu di sini nanti juga ada ASDEP 4. Nah, ini belum mengisi, ASDEP 1 belum. Ini dari SESDEP sudah mengisi. Nah, sebenarnya tadi pengisian ini terdiri dari 2 tabel, Pak. Jadi tabel mohon izin, berarti tadi yang saya menyampaikan presentasi melalui PowerPoint apa sudah keluar tadi Bapak Ibu untuk tayangannya? Saya PPT kita bisa melihatnya. Oh, PPT-nya bisa melihat ya. Oke, saya lanjutkan begitu. Nah, ini ada istilahnya ada 2 tabel Bapak Ibu. Yaitu di sini sebenarnya tabel penilaian risiko tadi. Jadi daripada tadi ada indikator tadi, ini dilanjutkan dengan tabel penilaian risiko seperti itu. Jadi nanti katakan seperti yang dilakukan oleh ASDEP 3 ini contohnya. Dari PK ini pertama dari sasaran program, terwujudnya pengembangan karir dan penerapan manajemen talenta SDM aparatur. Ini diantaranya ada indikator kinerja, yaitu jumlah IP yang menerapkan pola karir dan nasional yang disebut pilot project seperti itu. Nah, kira-kira apa ini yang menjadi risiko ataupun kejadian yang berpeluang untuk menghalangi kesuksesan daripada kinerja tersebut atau target tersebut. Nah, ini kita masukkan Bapak Ibu. Oh, belum semua instansi pemerintah memiliki peraturan internal tentang pola karir PNS seperti itu. Kita masukkan seperti itu. Ini masih tahapan identifikasi. Lalu kita masukkan, ini penyebabnya apa? Oh, penyebabnya ini adalah ini Permenpan RP 22 tahun 22 tentang pengelolaan pola karir PNS baru terbit seperti itu. Terus dampaknya seperti apa? Nah, mungkin kalau nanti mengisi sendiri itu kan akan cenderung bingung ya, karena ini terus apa acuannya? Ini sebentar. Nah, mohon izin. Saya lanjutkan. Jadi dari identifikasi nanti itu di bawahnya ini ada penjelasannya Bapak Ibu seperti itu. Jadi kejadiannya tadi jelaskan potensi kejadiannya. Mohon maaf saya
berpindah ke Sesdep aja karena paling bawah untuk lebih mudah. Terkait pengelolaan keuangan yang bebas dari temuan material. Berarti apa ini kira-kira kejadiannya yang berpotensi, yaitu informasi terkait hak keuangan atas keberlangsungan kegiatan di luar kantor. Seperti itu. Lalu penyebabnya apa? Nah, ini kita sebutkan. Oh, belum adanya prosedur baku tentang SOP, yaitu keterbukaan informasi, karena SOP masih draft. Lalu kira-kira dampaknya apa? Kita jelaskan Bapak Ibu dampaknya. Adanya temuan material, umpama seperti itu, atau mungkin ada dampak lainnya, monggo silakan. Itu yang lebih memahami sebenarnya Bapak Ibu sendiri dengan unit kerjanya. Terus kira-kira kategori risikonya apa? Nah, ini di bawahnya sebenarnya sudah ada ini Bapak Ibu. Jadi di kolom J32 ini sudah ada pilihannya seperti itu. Jadi apakah risiko ini risiko kebijakan, apakah mungkin risiko operasional, apakah masuk dalam kategori risiko kepatuhan, ataukah risiko finansial, ataukah sebenarnya masuk risiko hukum, ataukah pada risiko reputasi, itu nanti ada Bapak Ibu di bawahnya ini yang membantu. Terus kita melihat pada tahapan analisis risiko. Jadi analisis risiko ini ada 3, yaitu kemungkinan, dampak, dan beberapa besaran. Jadi yang pada tahap kemungkinan, kira-kira kejadian seperti ini seberapa sering, katakan berapa durasi waktunya. Nanti kita tinggal melihat di bawahnya Bapak Ibu. Jadi di K32 ini nanti kita akan memilih, oh ini hampir tidak terjadi, oh ini jarang, katakan dengan poin 2 gitu penilaiannya. Oh ini hampir pasti, hampir pasti terjadi dengan penilaian 5. Ini nanti Bapak Ibu yang melakukan penilaian sendiri secara mandiri. Alasannya apa? Seperti itu. Terus pada analisis risiko, yaitu pada dampak, yaitu tingkat dampak, kira-kira dampaknya kemana ini ya? Nanti lihat di bawahnya saja, ini sudah ada pengisiannya. Oh katakan, oh ini masih mencakup eselon 2 kok, gitu. Oh, atau kemungkinan, oh ini sudah mencapai risikonya ini tingkat dampaknya pada kementerian. Nah ini nanti juga ada pilihannya. Alasannya apa? Seperti itu. Pada tahapan besaran risiko, katakan tingkat risikonya seperti apa. Ini udah ada pilihannya Bapak Ibu. Jadi ada yang sangat tinggi, ada tinggi, sedang, rendah. Ini sesuai dengan nilai yang di sampingnya ini. Jadi katakan umpama saya memilih tinggi seperti itu adalah poinnya antara 16 sampai 20. Bapak Ibu sendiri akan memilih, oh berarti 17, oh 16, 19, nanti diisi sendiri. Nah, terkait prioritas risiko ini nanti tidak usah diisi, karena nanti akan kami bantu untuk mengisi sendiri setelah semua ini terisi. Nah, pada tingkat evaluasi risiko, itu pada ini ya, tingkat risiko residual harapan. Jadi dari tadi, dengan kita penilaian tadi, oh besarannya tinggi. Oh, enggak, ini seharusnya ini bisa menjadi rendah. Oh seharusnya yang tadi sering, ini sebenarnya bisa jarang. Jadi ini adalah tingkat harapan pada tingkat evaluasi risiko. Nah, terus tingkat dampaknya, tadinya di eselon 1, seharusnya ini bisa kok diselesaikan di tingkat eselon 2 saja. Seperti itu. Pada tingkatan seperti kolom pada T29 ini, yang tadinya itu adalah katakan tinggi atau sedang di kolom O29, ini seharusnya bisa rendah kok. Jadi ini harapan kita terkait seharusnya bisa seperti apa. Terus tingkat keputusan penanganan, apakah terkait permasalahan ini perlu dilakukan penanganan atau perlu dilakukan tindak lanjut lah, itu nanti dijawab Bapak Ibu. Oh iya, oh tidak, seperti itu. Nah, prioritas ini sebenarnya sudah masuk ya, selanjutnya pada penanganan risiko ini sebenarnya sudah tabel yang berbeda, tetapi ini memang sengaja saya sambungkan untuk mempermudah dalam proses pengisian. Nah, kita lanjut tadi. Jadi pada terkait temuan material, ini kita lanjutkan. Penanganan risiko apakah perlu? Ini sebenarnya tetap sama, yang di kolom B ini sama dengan yang di kolom U. Ya, berarti tetap dilakukan. Ya. Berarti tingkat risikonya seperti apa? Ini seperti yang semula tadi. Oh, tinggi, rendah, sebenarnya juga masih ada di jawaban di bawahnya. Terus penanganan yang sudah ada di kolom Y ini, sebenarnya kita menunjukkan beberapa alternatif. Ada alternatif apa saja terkait strategi penanganan.
Lalu pada kolom Z ini kita menyampaikan opsi penanganannya yang diambil yang mana dari beberapa alternatif. Lalu terkait rencana penanganan, ini kira-kira apa yang menjadi pilihan, seumpama mengesahkan draft seperti itu. Lalu outputnya apa kira-kira dari rencana penanganan tersebut? Oh, ini adalah SOP seperti itu. Ada juga yang aplikasi chatbot seperti itu. Terus waktunya kira-kira kapan ini dilaksanakan? Mungkin ada yang menyampaikan tahun ini 2021, ada yang menyampaikan dalam proses, atau mungkin lebih baik lagi kalau disampaikan berdasarkan waktu, yaitu umpama Juli 2021 seperti itu. Lalu penanggung jawabnya siapa? Nah, ini faktor juga yang terakhir, setelah dilakukan strategi penanganan tersebut, harapannya residualnya itu seperti apa? Seperti itu, Bapak. Ini juga di bawahnya juga ada opsi pilihan jawaban seperti itu. Ini juga ada pilihan tingkat dampaknya. Nah, ini kita juga memilih saja tingkat Kemenpan atau tingkat eselon 1, eselon 2. Nah, tingkat risikonya terkait residual. Jadi risiko residualnya, ini masih harapannya juga, yang tadinya tinggi, umpama harapannya menjadi rendah. Seperti itu, Bapak Ibu. Oke, Mas Jati. Siap. Artinya nanti yang akan kita share ke teman-teman di ASDIP itu ini ya? Betul, Bapak. Coba lihat dulu Mas, kayaknya ada yang saya kurang paham itu yang di kolom O sama P apa ya tadi, coba lihat. Kolom P. Yang ini Pak. Tingkat sama besaran risiko. Nah, iya. Kalau dilihat dari tabel di bawahnya, iya. Setahu saya kalau besaran itu kan emang bener angka nih. Betul. Di tabel P. Tapi Betul. Kenapa judul di atasnya jadi tingkat risiko kok jadi angka ya itu? Yang tingkat risiko ini Pak menjadi besaran risiko. Ya ini kebalik ini Pak. Tapi ini itu kan tabel di. Iya. Mungkin sekalian dibenerin dulu sebelum di-share ke teman-teman di ASDIP Betul Pak. Nanti saya perbaiki untuk ininya ya, untuk pengisian tabelnya. Oke. Ya, itu kayaknya kalau menurut saya kebalik. Betul. Ya. Besaran itu di atas kok jadi. Oh iya, betul Bapak. Ini juga sebenarnya sama Bapak Ibu terkait juknis, penentukan kategori risikonya ini juga sudah ada di sini ya. Ini mungkin lebih detailnya seperti itu. Jadi sebenarnya nanti yang akan kita share ini semua file ini kan Mas? Iya betul, file ini sendiri Pak dari Excel ini nanti yang diisi. Nah kalau saran saya mungkin nanti kita kirimkan ke masing-masing ASDIP itu dengan nota dinas saja Mas. Jadi maksudnya mungkin nanti teman-teman di RPI juga ini bisa dijadikan sebagai suatu evidence mungkin. Siap. Gitu mungkin. Jangan cuma kalau via WA ya cepet, cuma kayaknya kurang pas menurut saya. Betul Bapak. Ya udah berarti nanti untuk mempermudah koordinasi saya kirim 2 Bapak ya melalui Nodin plus melalui WhatsApp untuk memudahkan koordinasi karena kemarin kami kirimkan melalui Nodin sebenarnya banyak bahan pengantar untuk sebelumnya dibaca terkait konsep-konsep MR yang lebih sifatnya sih lebih bersifat konsep ya, tetapi yang turun di rekan-rekan banyak juga bahan tersebut belum turun. Seperti itu Bapak. Oke, nggak apa-apa Mas, nanti Oke. Nggak apa-apa, setuju. Iya, izin. Iya dibiasakan pakai Nodin aja Pak Zainal. Jadi ada progresnya gitu loh. Ya betul. Jadi itu eviden. Jadi dibiasain eviden. Jadi kayak hari ini siapa yang ikut, siapa yang itu buat eviden. Jadi bahwa kita itu terus-menerus melakukan evaluasi. Ini kan bagian dari evaluasi, kita melihat walaupun baru mau membuat gitu loh. Itu aja sih menurut saya. Jadi mulai dari sekarang dibiasain aja. Jadi itunya pakai via Nodin. Oke. Makasih, sukses ya. Bu, mohon izin. Oke, Ibu, Bu Ros, mohon izin. Kira-kira kita sepakati Bu ya. Ini nanti hari ini Insya Allah saya kirim melalui Nodin. Kira-kira nanti pengumpulannya kapan nih Bu? Kalau sekarang tanggal 14. Dikasih waktu aja. Dikasih waktu maksudnya
berapa hari Maksimal. gitu loh. Nanti si gradin akan nggak mungkin langsung selesai juga gitu loh. Oke. Jadi Jadi, nodin ke asdepnya, nanti baru kita ini, nanti kan kita kerjain sama-sama gitu loh. Oke. Kalau menurut saya sih gitu. oke. Ya, yang penting Kan ikan sepat ikan gabus ya, Bu. iya benar. Ikan sepat ikan gabus. Oke. Sip aja ya. Oke, berarti nanti Siapa saya cepat. Oke. Berarti saya mintakan nanti untuk pengumpulannya maksimal mungkin tanggal 17 ya, Ibu. Seperti apa kalau tanggal 17 hari Kamis? Ya boleh, nggak apa-apa. Oke. Ya. Oke. 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 Iya, oke. Oke, ya sudah Bapak Ibu, mungkin itu ya untuk pertemuan kita pada poin pentingnya seperti itu. Oke. Oke, saya Oke, kembali. gitu. boleh Sepakat gitu, pendapat Mas ya? sedikit, Oh ya, ada yang memberi masukan Pak Pak Zainal? Zainal, Boleh. dari Amel, Boleh, Pak. silahkan. Silakan. Untuk Ya. tadi kan Mas Jati menyampaikan ada beberapa bahan konsep yang perlu dibaca, itu mungkin bisa di-upload di Google Drive, kemudian linknya bisa ditaruh di nota dinas. Oh, siap. Jadi siapapun yang punya link tersebut bisa membuka, dan kemudian untuk bahan isian yang Excel ini juga bisa ditaruh di Google Drive seperti itu. Jadi Oke, siap. koordinasinya kalau lewat WhatsApp nanti siapa tahu dibalasnya lama, kita udah tinggal buka linknya aja, bisa langsung download langsung begitu. Oke. Terima siap. kasih. Terima kasih masukannya. Ya. Oke. Silakan Pak Zainal, saya kembalikan ke Pak Zainal. Mungkin ada teman-teman yang lain? Oke. Nggak ada ya? Oke. Iya, Bapak. Oke. Ini Oke. Mas Jati, baik. Siapa? Kalau mungkin sudah dirasa cukup, terima kasih tadi masukan yang bagus banget dari Bu Ros, dari Mbak Amel, dan dari teman-teman yang lain. Kita inventarisir, jangan lupa ya Mas Jati. Siap, inventarisir masukan itu, kita lakukan tindak lanjut seperti apa yang tadi kita sepakati begitu. Dengan catatan kita sama-sama komit untuk melaksanakan itu semua. Nanti secara paralel kita kerja bareng-bareng lah. Nanti kita bantu maksimal. Siap, Bapak. Gitu Mas Jati ya. Oke, siap Bapak. Oke. Mungkin pertemuan hari ini sampai di sini dulu Bapak ya. Nanti kita lanjutkan pada pengisian pada unit kerja masing-masing. Oke, sukses. Ikut mendukung ya. Oke, maju terus Mas Jati. Terima kasih Bu Ros. Oke. Mohon izin Bapak Ibu jangan mohon lupa maaf untuk lahir mengisi absennya ya. Oke. Iya, sudah saya absen udah. Oke. Oke. Ya udah, Terima oke kasih. gitu ya. Sukses ya, izin live ya. Makasih. Terima Terima kasih kasih. Ibu. Oke. Mohon izin Bapak Ibu, saya mau meng-live untuk pertemuannya di sini. Oke, terima Terima kasih. kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon izin nih. Siap. Iya. Terima kasih semuanya ya. Iya, Pak. Makasih, Pak.